Ini pada anggrek dendrobium 1, 2, 3, 4. Dan ini pada phalaenopsis. Ini cukup banyak spike-nya, ada 4 spike. Bagi yang paling bawah ini masih kecil, paling bawah. Dan ini yang diaplikasikan pada dendrobium nobil. Hasilnya memuaskan dan bunganya keroyokan, cantik banget. Kita langsung lanjut aja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan membungakan anggrek yang sulit untuk berbunga. Beberapa anggrek ada yang mudah berbunga, tapi ada juga yang cukup sulit untuk berbunga. Kita bisa menggunakan bantuan hormon 6-BAP. Hormon 6-BAP ini isinya adalah sitokinin. Sitokinin itu suatu zat perangsang tunas ataupun perangsang bunga atau zat pengatur tumbuh yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan di titik-titik meristem, titik-titik lateral. Jadi ini bisa berfungsi mengeluarkan bunga karena bunga pada anggrek keluar dari titik-titik mata tunas seperti ini, titik-titik meristem lateral. Dan untuk menjadikan bunga ataupun tunas itu tergantung dari kesiapan dan nutrisi anggrek kita. Jika anggreknya siap untuk dibungakan dan ditunjang dengan nutrisi pembungaan, maka yang keluar akan bunga. Sedangkan jika anggreknya tidak memungkinkan untuk keluar bunga, misalnya anggreknya masih kecil ataupun nutrisinya kurang ataupun pada keadaan tertentu, akan muncul keiki atau anakan. Jadi hormon 6-BAP tidak bisa menjamin 100% menjadi bunga. Itu juga ditunjang dengan kesiapan anggreknya, makanya harus kita berikan pupuk pembungaan dan juga kita pilih plant atau tanaman anggrek yang sudah dewasa yang siap untuk dibungakan. Untuk yang ini saya aplikasikan pupuk aja tanpa 6-BAP dan treatment pencahayaan. Tapi jika masih sulit, kita bisa menggunakan hormon 6-BAP. Itu alternatif terakhir jika plantnya cukup sulit untuk berbunga. Caranya mudah. Dan untuk 6-BAP ada 2 versi atau ada beberapa versi seperti ini. Ada yang kemasannya berwarna hijau, ada juga yang kemasan biru. Ini banyak yang bertanya juga ke saya, apa bedanya? Bedanya adalah satu, warna kemasannya, yang kedua, pabrik yang memproduksinya. Selama isinya sama, ini yang ini hormon 6-BAP, pensil aminopurin, yang ini juga sama 6-BAP. Berarti fungsinya sama, dia tidak membeda-bedakan fungsinya. Selama isinya sama, bahannya sama, isinya sama, fungsinya pun sama. Yang membedakan produsennya yang menggunakan botol seperti ini, ada juga yang menggunakan botol seperti ini. Itu bebas, terserah, merah, kuning, hijau, tidak masalah. Yang penting isinya sama, hormon 6-BAP. Jadi fungsinya sama, bisa untuk membungakan, bisa juga untuk menumbuhkan tunas, tergantung kesiapan plant yang akan kita rangsang. Caranya jika untuk membungakan, kita cari dulu plant yang sudah dewasa dan siap untuk dibungakan. Misal seperti ini. Ini Phalaenopsis doritis ya. Biarpun kecil, plantnya sudah dewasa dan siap untuk dibungakan. Caranya kita teteskan ke titik tumbuh bunga. Untuk Phalaenopsis, bunga tumbuh dari ketiak seperti ini. Ketiak-ketiaknya, jadi kita teteskan di titik tersebut. Kita teteskan 1 atau 2 tetes, tergantung situasi ya. Kalau misalnya 1 tetes sudah banyak, sudah cukup. Seperti ini. Nah, seperti ini pun cukup. Jika daunnya cukup rapat, khusus untuk Phalaenopsis, kita bisa tarik sedikit agar cairannya masuk ke titik pembungaan. Karena titik pembungaannya di dalam kelopak ini, terlindung kelopak di dalam banget, jadi cukup sulit. Kalau ini kan masih kecil, anakannya jangan dirangsang pembungaan. Kita rangsang pembungaan pada plant indukannya aja. Nah, seperti ini. Dan juga harus didukung dengan pupuk untuk pembungaan. Jika tidak didukung dengan pupuk pembungaan, nutrisi pembungaannya kurang, yang keluarnya anakan seperti ini, tidak akan menjadi bunga. Kita cek dulu pupuk untuk pembungaannya. Gandasil B untuk membungakan atau untuk yang sedang berbunga, Gandasil D untuk yang sedang tumbuh atau untuk memacu pertumbuhan. Siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, nanti naik bertahap. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Pupuk sudah kita siapkan dan kita tinggal aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Setelah kita racik pupuknya, kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Caranya,
boleh disiram seperti ini ke area perakaran, boleh juga disemprot ke semua bagian tanaman. Dilakukan pada sore atau pagi hari. Tapi ketika kita mengaplikasikan hormon 6-BAP, sebaiknya pupuk jangan dibarengkan, kecuali jika tanamannya ditanam di dalam pot seperti yang ini. Pupuk kita siramkan ke pot dan hormon 6-BAP kita teteskan. Itu boleh dibarengkan. Jika disemprot tentu saja kurang efektif. Sebaiknya jika mau seperti itu atau dibarengkan, 6-BAP pada pagi hari kita tetes, sedangkan pemupukan di sore hari kita semprot. Jika mau disemprot, cara pemupukannya. Kalau mau dibarengkan, sebaiknya disiram. Jadi jangan digabungkan antara pupuk dengan hormon 6-BAP secara langsung. Seperti itu agar lebih efektif. Untuk pupuknya dilakukan seminggu sekali. Sedangkan untuk aplikasi hormon 6-BAP dilakukan setiap hari sampai ada perkembangan di titik-titik pembungaan. Biasanya dalam 3 kali atau 4 kali aplikasi sudah ada perkembangan. Segera hentikan. Jika sudah mulai bengkak atau terlihat calon bunganya, segera hentikan aplikasi hormon 6-BAP. Karena jika dilanjutkan khawatir overdosis bisa menyebabkan bakal speknya gosong ataupun pertumbuhan yang abnormal. Bisa jadi speknya terlalu rapat atau terlalu banyak dan tidak normal dah pokoknya. Nanti speknya tidak akan normal atau terlalu panjang juga kurang bagus. Untuk spek yang normal setelah ada perkembangan seperti yang ini misalnya nih. Sebentar. Nah, yang ini sudah terlihat bengkak. Jika sudah seperti ini, sudah segera hentikan aplikasi hormon 6-BAP. Tetapi untuk pemupukan tetap berlanjut setiap seminggu sekali. Untuk pupuk 1 minggu sekali, sedangkan untuk hormon 6-BAP-nya aplikasikan setiap hari sampai ada perkembangan di titik yang kita rangsang untuk pembungaan. Untuk aplikasi hormon 6-BAP akan berfungsi maksimal jika hormon ini terkena langsung ke titik pembungaannya. Jadi untuk hormon ini sangat efektif untuk Phalaenopsis karena Phalaenopsis mudah mengaplikasikannya dan mudah mengidentifikasi atau memprediksi calon bunga keluar. Misalnya untuk Phalaenopsis biasanya 3-4 tahun dari atas titik pembungaannya. 1, 2, 3. Nah, disinilah titik pembungaannya. 3-5 ya. Antara sini di batang-batang yang muda. Jadi kita fokus di beberapa titik di sini. Dan ini Phalaenopsis yang saya aplikasikan hormon 6-BAP banyak banget speknya. Ini cukup banyak speknya, ada 4 spek. Bagi yang paling bawah ini masih kecil, paling bawah. Selain Phalaenopsis, bisa juga untuk Dendrobium. Untuk Dendrobium lebih jelas, lebih mudah memprediksi di mana bunga akan keluar. Misalnya untuk Dendrobium nobile, dia berbunga dari sini. Maka kita harus buka sedikit sampai terlihat mata tunasnya, kita oles. Untuk Dendrobium nobile kita buka dulu bagian pangkal daun yang menutupi mata tunas atau calon bunga keluar. Kita buka dulu dengan hati-hati, jangan sampai teriris. Kita buka sedikit ya. Nah, inilah titik pembungaannya di sini ya. Sudah mulai terlihat mata tunasnya seperti ini kurang lebih. Nah, disinilah titik-titik pembungaannya. Lalu kita teteskan sedikit aja atau bisa juga kita oleskan di titik pembungaannya. Ini usia 2 minggu pasca saya tetes hormon tunas hormon 6-BAP ya. Dan saya buka ininya seludang daunnya udah mulai bengkak. Nah, ini udah mulai benjol-benjol, nantinya dia berkembang menjadi spike. Ini seminggu kemudian udah mulai panjang lur spike. Ini 5 hari berikutnya pertumbuhan spike-nya semakin besar, semakin panjang. 6 minggu pasca tetes. Cantik banget bunganya, apalagi kalau sudah mekar seperti ini. Cantik banget Dendrobium nobile atau pada Dendrobium yang titik pembungaannya dari atas. Untuk Dendrobium seperti ini, titik pembungaannya dari atas. Jadi kita teteskan di pucuk seperti ini. Dan juga harus dipilih plannya yang bisa untuk dibungakan, yang dewasa dan siap untuk dibungakan. Untuk plan yang ini sudah tentu dewasa, tapi beberapa titik tidak bisa dibungakan atau belum siap untuk dibungakan. Contohnya yang ini. Ini masih ada pertumbuhan daun baru. Ini belum tutup daun, jadi belum siap untuk dibungakan. Jangan diberi hormon 6-BAP. Walaupun diberi tidak akan berefek banyak, akan tumbuh bunga lagi, akan tumbuh
daun maksudnya. Jadi carilah yang menjelang tutup daun, kita teteskan hormon 6-BAP dan berikan pupuk pembungaan agar pembungaannya maksimal. Yang ini Dendrobium yang ditetes hormon 6-BAP dan juga didukung dengan pupuk pembungaan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 spike dalam satu batang seperti ini. Jadi cukup efektif dan hasilnya maksimal. Spike banyak, bunga pun akan bagus nantinya. Sedangkan untuk Cattleya cukup sulit jika memakai teknik hormon 6-BAP, karena untuk Cattleya titik pembungaannya terbungkus oleh amplop seperti ini. Jadi biarpun diberi hormon 6-BAP di sini tidak akan tembus ke titiknya, karena hormon 6-BAP akan berfungsi maksimal jika langsung tembus ke titik pembungaannya. Pada Cattleya terhalang amplop seperti ini, jadi cukup sulit, kecuali pada beberapa jenis Cattleya yang tidak beramplop. Ketika plant sudah besar, kita teteskan di sini bisa meresap langsung ke titik pembungaannya. Itu bisa kita aplikasikan. Tapi sebagian besar memang beramplop untuk Cattleya, cukup sulit. Saya jarang memakai 6-BAP ya untuk Cattleya. Begitupun dengan anggrek Vanda. Nah, anggrek Vanda tipenya kan seperti ini. Untuk anggrek Vanda cukup sulit memprediksi di mana titik pembungaannya. Terkadang dia berbunga dari tengah, kadang dari atas, kadang dari bawah, dan jika kita tetes semua titik itu akan boros dan cukup sulit. Makanya saya juga jarang memakai hormon 6-BAP untuk anggrek Vanda, karena memang cukup sulit diprediksi di mana bunga akan keluar, itu cukup sulit diprediksi. Sedangkan hormon 6-BAP harus langsung ke titik pembungaannya. Begitupun dengan anggrek bertipe bunga dari bawah seperti Cymbidium ataupun Grammatophyllum, agak sulit memprediksinya. Jadi saya jarang memakai hormon tersebut. Saya memakai hormon 6-BAP hanya untuk Janus, Phalaenopsis, dan Dendrobium yang lebih mudah diprediksi di mana titik bunga akan muncul. Jadi kurang lebih seperti itu caranya untuk membungakan anggrek dengan bantuan hormon 6-BAP. Sudah saya coba beberapa kali dan hasilnya cukup efektif ke Dendrobium dan ke Phalaenopsis. Itu bisa kita aplikasikan. Apalagi pada Dendrobium nobile ini sudah beberapa kali saya coba, hasilnya cukup bagus ya. Di beberapa video sebelumnya saya memakai hormon 6-BAP untuk ini, untuk nobile, dan sudah saya buatkan videonya di video-video sebelumnya. Dan untuk 6-BAP selain bunga bisa juga seperti ini untuk perbanyakan agar menumbuhkan keki dalam jumlah besar, anakan dalam jumlah yang besar, kita bisa menggunakan hormon 6-BAP juga. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar untuk jenis hormon 6-BAP-nya. Jadi gak perlu pusing lagi apakah mau yang hijau, apakah mau yang biru seperti ini, ataupun ada yang merah, kuning, oranye, pink, apa aja terserah. Yang penting kandungannya sama, 6-BAP, 6 bensil aminopurin dari golongan sitokinin. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.